Selamat malam semuanya, salam sehat dan tentunya salam sukses bagi kita semua melalui TDA, salah satu komunitas bisnis tangan di atas yang menjadi kebanggaan kita bersama. Semoga melalui TDA ini kita sama-sama memberdayakan tentunya secara berkesinambungan mengeksplorasi sumber daya bisnis tentunya yang berbasis teknologi. TDA 4.0 Gresik ya, tentunya akan punya gawe di tanggal 30 Juni bersama Mebiso, tidak lain dan tidak bukan juga terkait dengan Meta Edge ini. Banyak sekali masyarakat Gresik yang masih belum paham betul kenapa harus dengan Meta Edge ya. Webinar malam ini sebenarnya sebagai pemanasan sekaligus merefresh kesiapan kita ataupun memberikan magnet terhadap calon peserta yang mau mendaftar tetapi belum mendaftarkan secara resmi ke TDA. Kami harapkan webinar ini bisa semakin memberikan motivasi dan bisa memberikan daya tarik kepada calon peserta yang belum mendaftarkan ke panitia terkait dengan kegiatan kita di 30 Juni. Akan hadir juga besok itu selain Mas Anjaris Wanda, kebanggaan kita ya, spesialis Meta X, expert at Beyond Intermedia. Nanti akan hadir juga Ketua HIPMI terpilih tahun 2024 yang akan meramaikan kegiatan kita dan beberapa narasumber yang tidak lain tidak bukan yang menjadi kebanggaan TDA 4.0 Gresik. Baik, kira-kira pemanasan apa yang mungkin sebagai injek pada malam ini untuk memberikan kekuatan atau magnet supaya peserta yang di luar sana yang mulai bertanya-tanya apa sih Meta X itu, kenapa TDA harus mengambil tema Meta X. Mungkin di sini narasumber kebanggaan kita Mas Anjaris Wanda bisa sedikit memberikan sepil-sepil sedikit ya, sepil-sepil saja supaya kita semua yang penasarannya ini sedikit terobati ya, sedikit terjawab supaya semakin kekeh, semakin yakin dan langsung mendaftarkan sebagai peserta workshop dan di 30 Juni nanti. Baik, Mas Anjaris Wanda bisa langsung gabung bersama kami ya, menyampaikan sedikit saja, nggak perlu banyak-banyaknya nanti pas yang di tanggal 30 Juni nanti. Oke, Mas Anjaris Wanda, mungkin waktu saya serahkan langsung kepada beliau. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Tini atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Durul Anjariswanda ya, tapi biasa dipanggil Anjar gitu. Saya kebetulan juga advertiser dari Beyond Intermedia. Jadi nggak hanya pegang di Meta aja, tapi juga ada beberapa platform-platform lainnya seperti TikTok, terus kemudian Google, Meta itu juga termasuk ya yang kayak Instagram dan Facebook. Nah, kebetulan juga saya untuk advertiser, saya udah mulai memang dari 2000 sekitar 2017 lah. Jadi nggak udah lumayan lama juga ya mengulik-ngulik terkait apa ya teknik iklan gitu sampai akhirnya bisa ya menemukan beberapa metode yang memang ketika kita mau iklan produk, kita mau iklan jasa ataupun menggunakan beberapa teori-teori atau metode-metode yang biasanya bisa digunakan kayak tadi yang sempat disebutkan ya kayak LPWA itu yang landing page to WA, ada JTWA yang klik to WA yang dari iklan langsung mengarah ke WA. Ada juga yang strategi-strategi kayak misalkan menggunakan struktur 133, 113 dan segala macamnya. Nah, nanti itu nantinya akan dibahas lebih dalam lagi ya mengenai teknis ngiklan, terus kemudian gimana cara bisa membuat video yang nantinya bisa langsung orang melakukan klik WA sama gimana caranya dari LPWA itu juga bisa mengonversi orang untuk bisa
melakukan pembelian ataupun ngechat ke WA kayak gitu sih. Jadi kurang lebihnya nanti akan lebih banyak belajar ke arah Meta Ads yang CTWA dan LPWA yang nantinya untuk harapannya untuk teman-teman bisa ini ya bisa bisa mampu untuk melebarkan penjualannya lebih lebih jauh lagi gitu. Karena kan juga balik lagi ya untuk alasannya kenapa sih alasannya orang beriklan tuh yang pertama pasti pengen untuk meningkatkan penjualan karena nggak mungkin kalau misalkan kita iklan tapi penjualannya turun. Nah, yang ada malah boncos kayak gitu kan. Jadi memang harus apa ya harus bisa juga nggak bisa ngasal ngiklan gitu. Memang ada teori-teori yang dikhususkan untuk bisa meningkatkan penjualan dengan CPR ya. CPR itu kayak misalkan biaya per hasil lebih rendah dibandingkan dari margin atau harga jual yang udah kita jual kayak gitu. Terus juga bisa juga untuk memberikan informasi gitu, memberikan informasi terkait kalau memang kita ada produk baru nih, kita mau launching produknya gitu. Nah, kita bisa memberikan informasi ke audiens yang memang kita target kayak gitu. Itu juga salah satu alasan kenapa kita harus beriklan. Terus kemudian kita juga bisa menambah eksistensi terhadap kompetisi gitu, karena kalau misalkan kita hanya jualannya di offline, itu kita akan kesusahan gitu untuk bisa eksis di dunia digital. Apalagi saat ini di perkembangan dunia digital sekarang kan sangat-sangat banyak ya, sangat-sangat banyak dan memang udah mulai banyak UMKM yang udah merambah ke dunia digital dan banyak juga yang nggak hanya di Facebook sih, bisa jadi kayak di main di TikTok, meskipun hanya iklan awareness, tapi kalau misalkan dari videonya aja itu udah bisa apa ya merebut hatinya si calon pelanggan kita ya, mau gak mau si orang itu nanti juga akan membeli produk kita secara nggak langsung. Nah, itu juga ada teorinya sendiri tuh nanti ketika kita mau bikin video, gimana caranya kita bisa bikin video untuk menarik orang sampai beli, kayak gitu juga ada. Terus kemudian juga menjangkau target market ya itu juga salah satu alasan kenapa kita beriklan yang termasuk penting juga sih. Tujuannya untuk yang biasanya kita offline itu kita hanya ngejangkau wilayah tertentu gitu ya di sekitaran kita. Tapi dengan kita beriklan kita bisa ngejangkau target market yang kita pengen gitu. Kita bisa menentukan kayak misalkan, oh produkku ternyata rame di kota A gitu sama kota C dengan audiensnya sekian. Terus kemudian dengan interestnya ini kayak gitu. Nah itu kita bisa pilih sesuai dengan produk yang kita punya kayak gitu. Kita bisa menyasar dan menjangkau banyak target market yang kita pengen. Tujuannya balik lagi untuk apa? Untuk bisa meningkatkan penjualan kayak gitu. Terus yang terakhir itu juga bisa untuk meningkatkan kepercayaan dari si pelanggan kayak gitu. Dengan beriklan itu kita bisa salah satunya apa ya? Bisa kita gunakan untuk branding juga secara nggak langsung kayak gitu. Kok bisa untuk branding gitu kan? Karena kalau misalkan kita ngiklan, bonusnya atau efeknya itu biasanya ketika orang tertarik itu akan mengunjungi salah satu akun bisnisnya kita. Kayak misalkan kita ngiklan produk ini, orang tertarik nih, tapi dia masih belum mau ngechat ke WA gitu, tapi eh, orang itu mau lihat dulu profilnya gitu, profil bisnisnya. Apakah bisnis ini memang secara konten udah bagus atau seperti apa? Nah, itu ada namanya teknik kolam gitu untuk pengumpulan apa ya? Pengumpulan audiens yang kita dapatkan dari source yang lain yang bukan dari organik itu bisa masuk ke kolamnya kita dalam artian masuk ke profil bisnisnya kita gitu, entah Instagram maupun fanpage. Nah, maka dari itu untuk teknik kolam itu juga memang harus kita benar-benar bisa mengoptimasi konten-konten yang ada di Instagram maupun di fanpage. Tujuannya ketika kita udah ngiklan nih, orang tertarik tapi masih belum apa ya, belum trust sama bisnisnya kita. Tapi ketika udah masuk ke fanpage atau Instagramnya kita, itu bisa bikin
orang makin tertarik lagi gitu sampai akhirnya dia udah beli, kita juga dapat traffic sama bonus dapat follower kayak gitu. Nah, tujuannya itu untuk bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan atau dalam artian kita bisa nge-branding bisnisnya kita gitu. Itu dalam jangka pendek. Tapi kalau misalkan kita mau iklan pakai LPWA, nah itu juga bisa. Itu malah jauh lebih baik untuk nge-branding bisnisnya kita dalam jangka panjang. Kayak gitu sih. Itu kenapa alasan ketika kita memang harus mulai ini ya, mulai merambah ke dunia Beriklan. digital. Iya, betul. Merambah ke dunia digital dalam artian ya kita harus mulai belajar beriklan untuk tujuannya selain nge-branding juga bisa untuk meningkatkan penjualan. Balik lagi sih sebenarnya meningkatkan penjualan itu adalah kuncinya di iklan kayak gitu. Oke, mungkin sedikit sedikit saja ya. Nanti yang banyak nanti di tanggal 30 aja. Mas Anjar tadi Oh iya disampaikan, siap. disampaikan tadi kita beriklan itu tentunya berkampanye ya, yang mana kita mengkampanyekan produk kita, kemudian tujuan mengiklankan tadi supaya merebut hati pengguna, supaya dia senang, dia tertarik, bahkan Ngapunten Bu percaya. Tini, suaranya agak Ya, nggak kedengaran jelas. oke, halo. Bisa didengar Mas Anjar? Oke, bisa? Ya, bisa. Bisa jelas? Oke. Tadi disampaikan bahwa beriklan itu eh, layaknya kita berkampanye, mengkampanyekan produk supaya bisa merebut hati pengguna. Pengguna itu bisa tertarik dan senang dengan produk kita dan bahkan kalau pengguna itu sudah percaya dengan produk kita, apapun dan berapapun harganya pasti dia akan mencari kita terus ya. Dan itu kuncinya nanti di Meta X dan mungkin nggak akan dibahas di sini ya. Nanti biar Iya, dibahas di tanggal 7 nanti biar pada gregetan semua. betul. Kok bisa ya berkampanye itu bisa merebut hati pengguna? Jawabannya di tanggal 30 nanti gitu kan. Iya, betul. Dan jangan lupa nanti Mas Anjar tetap menyampaikan teknik kolam tadi ya. Kayaknya menarik banget teknik kolam tadi yang bisa mengumpulkan audiens sebanyak-banyaknya. Bagaimana sih teknik kolam itu bisa kita aplikasikan atau mungkin dibantu ilmunya supaya menduplikasikan kepada peserta nanti di tanggal 30 gitu Mas Anja. Mungkin yang lain silahkan mungkin ya kita bisa berdiskusi di sini terkait dengan kenapa harus Meta Ads ya. Silahkan kita buka bagi yang sudah masuk di webinar ini silahkan. Oke, ada yang tanya nih dari Kak Umi Hajiroh. Apakah iklan Meta Ads ini cocok untuk semua jenis bisnis? Nah, balik lagi ke Kak Umi gitu. Kalau di produk itu kan ada dua ini ya, ada dua kategori ya. Ada produk yang ditawarkan, ada juga produk yang dicari. Nah, kalau untuk Meta Ads ini cocok untuk bisnis yang memang produknya adalah produk yang ditawarkan gitu. Karena kalau misalkan produk dicari, kalau di Meta Ads itu biasanya akan lebih susah. Justru cenderung kalau produk dicari itu lebih mengarahnya ke Google gitu. Karena produk dicari ini adalah spesifikasi yang memang dibutuhkan sama si audiens. Tapi beda kalau misalkan kita ngiklan di Meta Ads menggunakan jenis produk yang ditawarkan. Nah, produk yang dicari ini salah satunya kayak produk jasa yang jarang mungkin yang jarang kita bisa bisa tawarkan ke audiens gitu. Beda lagi kalau misalkan kita mau ngiklannya di Google, di pencarian gitu. Nah, itu orang yang mencari gitu. Kalau untuk Meta itu lebih cocok digunakan untuk produk-produk yang ditawarkan, kayak produk fashion, produk kulineran dan segala macamnya. Nah, itu cocok untuk bisnis-bisnis yang bisa diiklankan di Meta. Oke gitu Mbak Umi, bagaimana Mbak Umi? Kalau masih belum puas nanti jawabannya pada tanggal 30 ya, biar makin penasaran karena Bu Umi dari kemarin penasaran banget terkait dengan Meta X. Gimana Mbak Umi?
Siap, katanya Mbak Umi. Iya. Oke, ini ada yang tanya Baik, lagi nih. ini ada tanya lagi. Info Untuk Meta DPKS itu Ads. sebaiknya menggunakan laptop atau HP nih, supaya nanti pada saat workshop, teman-teman sudah siap segala sesuatunya. Boleh dong, Mas Anjar ya? Oke, untuk menggunakan laptop atau HP ya, yang pasti menggunakan laptop gitu. Kenapa? Karena kalau menggunakan HP itu fitur-fitur yang ada di Ads Manager itu kurang lengkap kayak yang ada di laptop gitu. Terutama kalau misalkan kita biasanya menggunakan ada tuh aplikasi namanya Ads Manager. Ads Manager tuh memang ada di HP, tapi kalau misalkan kita mau running dari HP itu pun nggak bisa maksimal karena ada beberapa fitur yang memang nggak bisa apa ya nggak bisa ada semua yang ada di HP gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalkan kita mau ngiklan dan memang istilahnya kayak mau langsung cuan gitu ya. Nah itu bisa disarankan banget untuk pakai laptop gitu. Karena kalau pakai HP jatuhnya nanti bisa dibilang kayak bus pos kayak gitu. Nah, bus pos sendiri mungkin teman-teman udah tahu juga ya kalau misalkan kita di Instagram atau kita di Facebook apa di Fintech yang memang udah akunnya udah bisnis ya, udah bisnis bukannya akun personal. Nah, kalau kita ngiklan pakai bus pos itu sangat tidak disarankan karena ya kita nggak bisa tahu nih interestnya apa, mereka siapa. Terus kemudian meskipun udah di setting umur dan segala macam, biasanya kalau ikan Buspos itu juga akan apa ya akan banyak audiens yang masuknya tuh random gitu jauh lebih random kalau misalkan kita beda menggunakan laptop kalau laptop tuh kita bisa mengarahkan sesuai dengan keinginannya kita kayak gitu sih jadi Oke. disarankan sih menggunakan laptop ya sebaiknya. Iya, karena memang ini maksimalnya harus pakai laptop, jadi nanti panitia ya wajib Hmm, menyampaikan kepada seluruh peserta bahwa nanti tanggal 30 nanti wajib memakai laptop supaya hasilnya juga lebih maksimal. Oke, baik Mas Anjas, ini ada satu peserta lagi ya, Mas Putra Pratama. Mas, produk saya kuliner ayam panggang. Saya pengen nyoba nih buat iklanin X, apakah metode Meta X ini bisa buat usaha kuliner saya gitu. Mas Putra ini salah satu pengusaha muda Mas Anjar ya. Dia merambah iya bisnisnya itu dari bawah dan alhamdulillah ini sudah mulai merangkak naik ya. Mudah-mudahan terus naik boleh Pak. apalagi iya, apalagi besok gabung di Meta S mudah-mudahan semakin cuannya semakin tancap gas. Banyak. Oke, baik, Mas. Baik, Mas Anjas ya, bisa dijawab langsung apakah metode PTS ini bisa untuk usaha kuliner. Iya betul kalau bisa work juga Mas Putra ya jadi untuk sebenarnya kalau Kalau klasifikasi ke produk selama produk yang kita tawarkan itu akan works untuk diiklankan di ads gitu. Tinggal nanti gimana caranya kita bisa mengolah apa ya, mengolah kreatifnya ya, mengolah video yang nantinya mau kita tawarkan ke audiensnya kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari targetnya kita tepat, kemudian di audiensnya kita tepat itu bisa dibilang itu works gitu. Nah, tinggal nanti sama satu sih, kalau produknya kita itu apa ya istilahnya kayak banyak repeat ordernya, itu kemungkinan akan akan apa ya akan sangat cocok juga untuk kita main di metanya, di ngiklannya gitu. Karena kalau misalkan produk yang kita bawakan itu produk palu gada dalam artian ya kayak produk-produk yang nggak ada RO-nya kayak misalkan kita jual produk apa ya yang nggak ada repeat ordernya ya kayak kita sekali jual produk terus kemudian udah nggak ada yang beli lagi dan segala macamnya nah itu yang kurang cocok untuk diiklankan kayak gitu mungkin untuk jangka pendek bagus ya bukan bukan dalam artian nggak bagus untuk diiklan itu sebenarnya bagus untuk diiklan cuma untuk jangka panjang itu yang kurang bagus kayak gitu sih.
Kalau jawabannya works Oh, buat usaha kuliner, works. Baik kita. ya, dan lebih komplitnya nanti Mas Putra terjawab, pasti akan terjawab di tanggal 30 nanti. Jadi pastikan Mas Putra Pratama datang dan pastikan juga barangkali anak buahnya, stafnya diikutkan juga supaya produknya semakin melonjak gitu. Oke, ini ada lagi Mas Anjar, ada Mas Rudi. Mas Rudi ini dia pengusaha nasi goreng rempah. Mau tanya, tapi kayaknya Oh, Mas Rudi pengen langsung ngobrol deh ya, nggak melalui chat. Iya. Iya, Mas Rudi, silakan Mas Rudi yo. Ya. Malam Mas Anjar, suaranya jelas ya. halo. Jelas banget Mas Rudi. Iya. Ini kan saya mau tanya ini apa? Saya kan lagi ngerjakan, saya kan agen properti ya, Mas ya. Ya, Lagi ngerjakan apa? Kalau di agen properti ini kan saya nggak punya produk, cuman saya menjual jasa. Sedangkan produknya itu kan misalnya contoh perumahan Citraland Surabaya gitu ya. Itu yang sudah ya. mengiklankan kan banyak ya. Semua agen properti kan mengiklankan produknya. Yang mau saya tanyakan itu kalau misalnya semua sudah mengiklankan, sedangkan produknya ya memang ya itu, gitu. Artinya, apakah kita sebaiknya mengiklankan jasa kita yang diiklankan ini ngomong masalah materi iklan ya? Sebaiknya Ya. gimana kalau menurut Mas Anjar, jasa kita atau kalau produknya yang saingannya banyak, memang semua mengiklankan dengan ya macam-macam bagus-bagus juga. Tapi saya lihat jarang yang mengiklankan sisi jasanya. Sedangkan kita kalau agen properti kan dari jasanya. Menurut Mas Anjar gimana kira-kira? Makasih. Oke, terima kasih Mas Rudi. Kalau misalkan mainnya bisa dua-duanya, bisa dijalankan di dua-duanya Mas. Karena kan itu berbeda Mas ya. Kalau jasa itu bisa mainnya ke Google Mas. Gitu. Jadi bisa main ke pencarian gitu kan, iklan penelusuran di Google. Cuma kalau di produk itu bisa dijalankan juga. Kalau memang udah banyak, kita bisa main di angle, Mas. Gitu. Sebenarnya apa sih yang udah di kebanyakan orang-orang itu ngiklan? Rata-rata mereka kayak gimana? Apakah dengan iklan yang mereka jalankan itu apakah memang works apa enggak? Kan kita juga nggak tahu Mas ya. Nah, maka yang kita bisa lakukan adalah kita bisa tambahin apa ya nilai nilai tambah atau added value untuk kita bisa apa sih yang kira-kira kita membedakan sama pengiklan yang lain kayak gitu Mas. Nah, angle itu bisa salah satu jadi bisa jadi salah satu cara untuk kita menang untuk di iklannya, Mas. Kayak gitu. Kenapa di iklan? Tadi kan sempat saya sampaikan, kalau di video itu sangat penting. Kenapa? Karena nah video itu yang nantinya bisa membuat orang tertarik dengan produknya kita sampai akhirnya mereka pembeli atau bahkan eh, dia bisa sampai jadi customer loyal entah repeat order entah dia ngikuti ngikuti akun bisnisnya kita atau bahkan dia bisa sampai merekomendasikan hanya cuma dari video. Nah, kita bisa mainnya di angle Mas sebenarnya. Jadi kita bisa eh, cari tahu juga ya terkait sebenarnya problemnya orang-orang yang cari apa ya cari Properti. rumah atau cari kantor properti itu apa sih sebenarnya? Apa yang mereka cari? Nah, setelah problemnya ketemu, barulah kita masuk ke gain-nya, benefit atau keinginan mereka itu sebenarnya apa? Nah, setelah dari gain, kita barulah bisa masuk ke solusinya atau benefit yang mereka dapat tuh apa, gitu. Nah, kalau di iklan, eh, kita jangan fokus ke ini Mas, egosentrisnya kita. Kadang tuh kita bisa mikir gini, aku udah bikin konten video api iki nanti bakal bagus nanti bakal rame ternyata pas di split test atau di running iklannya ternyata boncos. Nah, yang kebanyakan kita lakukan tuh seperti itu, kita udah terlalu yakin sama konten yang kita bikin tapi ujungnya kok boncos. Nah, itu kita nyalakan ya apa sih Facebook iki ya misalnya kayak gitu ya kita ya. Nah, itu yang sebenarnya kebanyakan dilakukan sama orang. Nah, di iklan ini nantinya kita akan lebih banyak fokus ke sebenarnya customer centris, bukan egosentris. Jadi kayak gitu, Mas. Kalau misalkan kita Itu memang mau menang di iklan.
Berarti Gimana? angle-nya itu bukan hanya angle produknya ya, tapi angle kebutuhan Betul. calon konsumen ya, istilahnya gitu ya. Betul. Jadi usahakan kalau misalkan kita mau bikin angle, jangan main di fiturnya, Mas. Kalau main di fitur kan paling ya kayak kita jual properti, kayak misalkan rumah ada kolam renangnya, terus shower dan segala macamnya. Nah, itu kan fitur semua, Mas. Usahakan kalau Ya. misalkan kita mau bikin angle keluar dari fitur, gitu, Oke, Mas. siap, siap, siap. Iya. Siap, Ya, Mas. Makasih, Mas, masukannya. Ya, terima kasih Mas Rudi. Sama-sama. komplit kan, Mas Rudi komplit ya. Mestinya nanti kita lebih lebih komplit lagi di tanggal 30. Jadi pastikan datang ya Iya. Mas. Oke, ini Mbak Umi masih penasaran juga ini mau nanya lagi kalau Oh memang iya. iya kata Mbak Umi denger Meta X aja udah keder gitu, udah keder duluan gitu ya. Kalau buat yang belum pernah pasang iklan nih bagi pemula dan kadang gaptek, rumit nggak sih Mas terkait dengan Meta X ini? Hmm, kalau Meta Ads sebenarnya enggak ini ya, enggak rumit sih. Enggak rumit sih, cuma yang apa ya, yang mungkin butuh belajar itu nanti lebih ke arah kayak eh, bikin videonya, kemudian bisa paham tentang metrik. Metrik itu ini ya, tolak ukur yang ada di dalam dashboardnya Meta Ads kayak gitu. Jadi kayak misalkan ada CPR, ada CPC, terus kalau misalkan nih CTR-nya rendah, apa sih yang perlu diperbaiki? Terus kemudian kayak CPR-nya mahal, nah kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Terus kemudian eh, drop rate-nya drop rate-nya tinggi, nah apa yang perlu diperbaiki? Kayak gitu-gitu. Jadi yang perlu diperhatikan lebih ke arah situnya nanti mungkin sama juga lebih ke arah kayak interest nanti mau menyasar kemana dan segala macamnya. Nah itu yang mungkin di awal akan sedikit rumit untuk hal-hal yang basic yang mungkin kita masih awam. Cuma ketika kita udah tahu tentang eh, cara menanggulanginya ya kayak misalnya metrik-metrik kita udah tahu, kemudian juga bikin angle kita juga udah tahu triknya kayak gimana. Nah itu akan jauh lebih mudah lagi Butini. Ternyata memang sebenarnya simple ya Meta X itu ya. Iya, Dan betul. pastinya ada di tanggal 30 nanti. Ya, bisa di-share ke teman-teman bahwa Meta S ini sebenarnya rumit. Tidak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal ya kita udah. Tapi jangan sayang-sayangan ya. Jadi lebih pastinya nanti kita datang di tanggal 30. Ya sepakat semua ya. Oke, Mas Anjar ini ada aksi kreatif. Aksi kreatif ini punyanya Mas Ali nih kayaknya. Mas Ali ini, halo Mas Ali, kira-kira sudah daftar belum ya? Atau mungkin mau niat daftar dengan anak buahnya Mas Ali aksi kreatif ini, dia punya usaha kafe juga, bisnis jasa konten juga. Ini pertanyaannya, bisnis saya jasa konten sosmed dan live streaming. Baiknya traffic atau interaksi atau konversi, saya coba konversi malah gak wood dan estimasi CPC di atas 9.000. Apakah sudah oke dengan budget 100 sampai 150 per day per hari? Atau budget berapa kira-kira? Wow, ini pertanyaannya banyak sekali Mas Anjar ya. Boleh langsung dijawab. Mas Ali masih ada di sini enggak? Sedang dengar suara saya, Mas Ali? Ada di sini, masih ada di sini? Halo Mas Ali? Oke, baik. Mungkin Masih. bisa langsung. Ya, oke. Silakan Mas Anjar ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tini. Makasih juga Mas Ali udah tanya juga ya. Jadi untuk budget ya ini kan sebenarnya lebih ditanyakan ke apakah sudah oke gitu budget 100 sampai 150 per day atau yang buat budget berapa. Nah sebenarnya kalau untuk budget sendiri itu apa ya? Relatif ya. Kalau misalkan kita kita mau mendapatkan dalam artian mendapatkan lead yang lebih banyak atau orang yang ngechat itu banyak, otomatis
budget yang kita gunakan juga semakin banyak gitu kan. Atau enggak cuma gini, kalau di Meta Ads itu kalau misalkan kita running nih, langsung misalkan kita pertama running dengan budget langsung 500.000 gitu misalkan per hari. Nah, itu malah bikin boncos. Atau enggak misalkan kita udah running nih dengan budget 100.000. Wah, ini perform nih, leadnya udah 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 bagus. Terus kemudian CTR-nya juga udah bagus. Terus konversinya juga udah bagus nih, biaya CPR-nya murah. Terus dinaikin nih jadi 300, langsung jadi 500. Nah, itu biasanya besoknya akan jelek. Nah, itu jeleknya Meta gitu. Gimana cara menanggulanginya? Itu biasanya bisa menggunakan dengan yang namanya teknik scale out gitu. Menambah campaign atau menduplikasi. Menduplikasi campaign. Sebenarnya untuk budget nggak perlu terlalu Saya pacar apa ya? datangnya itu loh, boiler yang baru. Nggak perlu terlalu banyak atau bukan banyak, nggak perlu terlalu gede-gede gitu. Karena kenapa? Karena ketika Meta udah ngeset budget tinggi itu yang biasanya akan bikin boncos. Kalau misalkan di 100 atau 150 per day itu cukup gitu. Atau misalkan nggak lebih dari 150 itu udah cukup gitu. Mungkin bisa di angka 99 atau 149 budgetnya itu juga udah sangat cukup untuk perharinya gitu. Soalnya Cuma dipakai sama ibu. ya balik lagi sih, kalau misalkan bisnisnya adalah jasa konten, biasanya kalau kita menggunakan di traffic itu yang masuk leadnya biasanya apa namanya random gitu. Jadi kadang tuh yang masuk nggak sesuai sama apa yang kita inginkan atau bahkan nggak ada sama sekali kalau misalkan kita mainnya di traffic. Gitu. Sebaiknya kalau misalkan kita mau ngiklan di Meta Ads, usahakan hindari traffic gitu. Bisa pakai awareness, interaksi atau konversi gitu. Kalau misalkan mau main di interaksi juga bisa. Apakah balik lagi sih tujuannya? Apakah nanti eh, untuk nge-branding atau memang untuk langsung mau mendapatkan lead gitu. Cuma untuk mendapatkan lead, saya lebih prefer ke arah ngiklannya di Google karena ini Semua kan di jasa di konten bawah. sosmed gitu. Semua. Dan live streaming juga ya. Jadi kalau misalkan mau mendapatkan audiens yang lebih bagus, itu lebih baiknya di Google gitu. Kalau di Meta Ads itu biasanya yang masuk juga random gitu, meskipun nggak serandom traffic ya, atau nggak serandom push post. At least masih, misalkan dari 10 nih, dari 10 yang ngechat, biasanya ada sekitar 4 atau 5 yang itu masih masih oke gitu, masih oke dalam artian ya dia masih sesuai sama apa yang kita pengenkan lead yang masuk itu kayak gimana karakternya itu biasanya kayak gitu. Nah, sisanya ketika ada lead masuk, ya itu langsung eh, nggak respon lah, kadang kadang ngirimin video aneh-aneh lah, kadang ngirim gambar yang nggak jelas lah atau apalah. Nah, itu biasanya kejadiannya kayak gitu. Kalau misalkan kita ngiklan di Facebook dengan produk yang kita jual itu produk jasa, kayak gitu sih. Gitu Mas Ali, bagaimana? Jadi memang kayaknya tergantung kebutuhan juga ya di Meta S tadi. Tapi melalui Meta S apa sih yang tidak tertangani? Pasti ada solusinya. Lebih pasti lagi Mas Ali jangan lupa tanggal 30 nanti tetap datang. Kalau belum daftar silakan daftar. Mas. Ya gitu ya. Mungkin yang lain ya, karena kita mungkin akan kita batasi di 2015 mungkin akan kita closing webinar malam ini ya. Nanti lebih komplitnya nanti kita ketemu di tanggal Hari ini ada 30. reuni apa? Diajak makan. Oh, reuni. Reuni apa ini Mas Rendra ini? Oke, ini ada lagi ya, ada lagi. Ada pertanyaan lagi kayaknya. Kalau ke blokir bagaimana? Apa ya?
Oke, baik. Di sini hadir juga Mas Anjar, ada Dokter Gigi Rizky Dwi Rahmantia dari Rumah Sakit BHC Klinik Tanjung Perak. Beliau ini orang medis ya, profesi medis, dokter tentunya, tapi pengen sekali gabung di BTS tanggal 30 nanti. Halo, selamat malam Dokter Rizky, apakah bisa mendengar kami Dokter Rizky? Masih bersama kami Dokter Rizky? Oke, belum terdengar. Jadi Dokter Rizky ini sangat penasaran sekali Mas Anjar, nggak jauh-jauau dari Tanjung Perak pengen mengikuti workshop MetaS besok minggu. Mudah-mudahan Dokter Rizky diluangkan waktunya tanggal 30 nanti bisa mengikuti workshop. Baik, mungkin yang lain? Yang lain mungkin ya, silakan. Mumpung ada Mas Anjar ya. Mbak Zara mungkin ada tambahan ya, mungkin ada tambahan terkait persiapan kita di tanggal 30 nanti. Kalau saya dari narasumber apa aja Mas yang yang sebaiknya dipersiapkan? Nanti Bapak Ibu di sini kalau mengikuti tanggal 30 tuh bisa langsung satset dan pulang langsung bisa ngiklan gitu. Kira-kira yang harus disiapin apa Oke. aja Mas? Mungkin yang perlu dipersiapin itu laptop ya, laptop pasti Mbak Zara gitu. Ya, Karena siap. kalau misalkan kita pakai HP juga akan susah juga ya dan nggak maksimal. Terus yang kedua itu yang pasti punya akun personal, Hmm. entah akun personal bisnisnya atau memang akun personal pribadinya. Hmm. Sama udah ada fintech bisnisnya Ya. Nah, gitu, yang ini udah Mas. terkoneksi sama WA dan Instagram. Hmm. Nah, dengar-dengar kan Facebook kan kadang suka gampang untuk ngebanet itu loh Mas. Berarti akun pribadinya Iya. sebaiknya harus yang memang ada ID KTP-nya ya, pastikannya ya. Iya, betul. Karena Oke. biasanya kalau nge-create baru, terus belum ada aktivitas sama sekali, nah itu Facebook yang akan mendeteksi akun itu akun scam, Scam, oke. gitu. Iya, akun Ya. scam atau akun spam. Nah itu yang ketika nanti udah create akun, terus mumpung masih tanggal berapa? 24 ya, masih ada waktu Keempat. 6 hari lagi gitu. Bisa kalau misalkan belum ada punya fintech bisnis, nah itu bisa di-create dari sekarang, terus kemudian bisa diisi konten-konten dulu perharinya, gitu. Entah bikin status lah atau bikin konten lah, at least udah di maintenance dulu gitu. Karena Bukan kalau misalkan dadaan ya Mas ya. eh, iya, betul. Karena kalau misalkan kita udah nge-create fanpage bisnis, kemudian kita udah connect WA sama connect Instagram, terus tiba-tiba dipakai iklan di hari yang sama. Nah, nggak lama dari itu, kemungkinan sekitar 2-3 hari lah, itu langsung akan ke banned. Dan si fanpage itu ketika kita mau banding, itu nggak bisa. Jadi harus create baru lagi. Nah, Oke. jadi untuk menghindari sih kayak gitu ya. Dan biasanya juga untuk akun iklan baru pun lebih sering ke banned juga ya, karena kalau misalkan yang belum ada kayak upload ID dan segala macamnya itu biasanya akan rentan ke banned gitu, ke banned di Ya. awal. Maka harus harus udah akun personal yang lama lah ya, yang udah Betul. istilahnya udah tahan banting, Mbak. Ya. Tapi kayaknya kalau di sini lihat-lihat audiensnya kayaknya udah pada punya Facebook deh. Soalnya generasinya bukan generasi Z. Nah, Generasi. itu iya. Betul, betul. Mungkin yang Berarti perlu disiapin fanpage-nya, Mbak ya. fanpage siap siap siap. Terus apa lagi Mas? Betul, Kalau untuk fanpage. pembayaran nanti misalnya harus punya saldo GoPay, apa saldo OVO atau gimana Mas yang perlu disiapin? Untuk pembayaran bisa top up kok Mbak, bisa top up bisa melalui debit atau bisa pakai Iris mungkin. OVO. Oppo. QRIS, bentar, QRIS itu ada nggak ya? QRIS itu atau kalau nggak salah GoPay. GoPay itu GoPay ya. ada juga. Iya. Iya betul, GoPay, OVO. Kalau QRIS nggak ada gitu. Terus transfernya itu bisa ditransfer Bank BCA, BNI, Mandiri, Mm-mm. CIMB, Danamon. Terus Iya, sisanya bisa pakai pakai kredit. credit Ya, card. pakai kartu debit, betul, pakai debit card. Hmm. Bisa pakai debit card.
Oke, apalagi kira-kira Mas? Laptop, kemudian dihimbau untuk sudah menyiapkan fanpage yang sudah diisi dengan konten. Betul. Terus nanti kalau memang Bapak Ibu nanti para peserta memang ingin pulangnya sudah langsung iklannya jalan, berarti mempersiapkan budget. Nah, kira-kira Iya. budgetnya itu testing berapa Mas yang harus disiapin? Misalnya 200.000, misalnya standarnya Mas Anjar nih. Secara minimalis, Bapak Ibu ini harus siap top up berapa nih Mas kira-kira minimal? Oke, kalau untuk split test ya, untuk misalkan mau langsung split test gitu, langsung tiga atau dua tiga campaign lah. Nah itu bisa dikasih misalkan satu campaignnya 50.000 atau 100.000 gitu cukup gitu. Jadi nanti Oke. untuk teknik iklannya itu macam-macam ya, bisa pakai satu campaign, 3 adset, 3 kreatif Hmm. gitu, atau bisa pakai satu campaign, 1 adset, 3 kreatif, satu 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 tiga. Cuma kalau untuk Hmm. memang mau main ngiklan dulu di CTWA Hmm. itu bisa 113. Itu yang 113 lebih, berarti iya, lebih prefer sih 50.000 lah ya 113. minimal ya. Iya, minimal 50.000 lah, 50.000. maksimal di 100 sudah cukup kok. Nah, berarti kalau untuk testingnya berapa minggu Mas? Atau berapa hari? Nyoba. Untuk testingnya sehari, Mbak. Kalau misalkan sehari nggak perform, dimatikan. Oke. Berarti nanti Gitu. Bapak Ibu diimbau minimal bisa mempunyai budget iklan 50.000 per hari. Nah, harinya berapa ya monggo dikembalikan ke Bapak Ibu. Mau ngiklannya 7 hari, Berapa lama? ya gitu. Kurang lebih itu sih yang harus dipersiapkan dan em, untuk persiapan tanggal 30 ya. Jadi laptop, Ya. fanpage, kemudian budget iklan. Gitu. Jangan sampai nanti udah belajar tiba-tiba, aduh saya nggak punya budget. Aduh itu repot. Terus jalan sopo itu budgetnya. Iya. Fanpage ya. Ini juga ada tanya nih Mas Yudi nih. Lebih baik mana? Oke, Konten untuk ads video atau foto? Oke, yang Balik jangan ke dijawab, audiensnya, Mas. nggak perlu Gimana? dijawab. Jawabannya nanti tanggal 30 aja, biar penasaran Oh, yang gitu. penanya. Oh, Ya siap. kan? Lebih kalau baik konten untuk Iya, ads Butini, video atau siap. foto. Ini kan pertanyaannya banyak sekali, ini pertanyaannya berbobot banget ya. Karena Mbak Umi juga udah penasaran, ini udah nggak sabar pengen dan tanggal 30 ya. Jadi lebih baik mohon maaf Mas Pitono Yudi ya. Pertanyaannya akan kami jawab di tanggal 30 nanti. Karena memang waktu webinar malam ini sebenarnya kita tadi target 30 menit sampai maksimal 1 jam loh, karena hanya sekedar pemanasan ya. Pemanasan aja. Supaya menarik minat calon peserta yang kemarin mau daftar masih ragu-ragu. Dan saya yakin setelah ikut webinar malam ini, mereka udah yakin pasti akan daftar, ya kan? Jadi penasaran banget kan? Oke, Mas Anjar, mungkin teman-teman yang lain, Mas Rendra, Mas Fahmi, ada Abah Sodik, semuanya ya. Mungkin sesaat lagi kita sudahi webinar ini. Mbak Zahra dan Mas Anjar sudah meluangkan waktu luar biasa, ini penghormatan bagi kami TDA 4.0 Gresik. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan ya hingga tanggal 30 nanti dan role peserta semakin nambah. Itu harapan kita. Yuk, besar harapan kami, dukungan dan masukan Mbak Sarah maupun Mas Anjar untuk kegiatan nanti sangat kami harapkan tetap kita berkomunikasi baik di grup maupun langsung, jangan segan-segan, jangan bosan ya Mbak Sarah, Mas Anjar, panitia kami sedikit rewel tanya-tanya terkait dengan kegiatan besok. Mungkin dari saya cukup. Yang lainnya mungkin kita lanjut di tanggal 30 ya. Sengaja saya bikin mengambang pertemuan malam ini supaya pada greget dan penasaran. Dari Jangan saya juga semua ada diungkap. cukup. Iya, acara cukup. Cukup, Mas Ketua cukup. Yang lain cukup ya. Oke, baik. Dengan demikian saya pungkaskan sementara webinar malam hari ini. Next kita ketemu
di 30 Juni 2024 tentunya semakin banyak effort, semakin banyak magnet, semakin kuat motivasi teman-teman calon peserta untuk gabung di acara kita. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, izin live. Terima kasih. Sudah. Bisa. Ya. Baik.